Assalamualaikum Sampurasun. Kita sekarang ini lagi di perumahan Cincin. Mau ngapain sih Kak? Ya kita siang ini mau ngadain grebek ya, bukan grebek ya, kita kayak Apa pengen nih? grebek mini farm, yaitu di sini kita ada dari tempat teman saya. Jadi di sini kita mau lihat cupang dan bagaimana cara budidaya cupang dan apa sih jenis cupang yang ada di Indonesia khususnya. Ya untuk sekarang kita lihat yuk ke dalam yuk. Kita kayaknya ke belakang dulu deh, jadi kita lihat dulu bagaimana cara membudidayakan cupang ya. Jadi teman saya itu dia kebetulan udah budidaya cupang udah lama. Kalau kita bisa ambil dia udah kayak pro player kalau dalam game. Yuk kita ke belakangnya langsung kita cek ya. Nah, itu teman saya. Jadi kita langsung ketemu dia aja biar enak. Jadi kita biar lebih enak belajarnya, mencari ilmu dari sumbernya. Jadi kita langsung ke sana ya. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam, Pak. Ini saya datang ke sini bawa adik saya namanya Wiki. Kebetulan dia lagi senang banget sama cupang. Kebetulan kan saya punya temen, nah kebetulan deket kan sama Kang Ridwan nih, Iya. jadi pengen tahu nih cara budidaya ikan dan pengen tahu juga jenis-jenis ikan cupang. Nah, ini kebetulan lagi ngapain sih? Ini Kok lagi- kayak ada apa sih kayak cairan merah itu apa namanya? Ini lagi nyiapin cacing sutra buat pakannya. Oh, pakainya pakai cacing sutra. Iya. Biasanya kalau di TV-TV kita kan ngeliatnya pakai kayak pelet-pelet gitu ya. Iya. Nah, itu biasanya buat yang emergensi ya, kan kalau nggak punya pakan hidup, ya mungkin pakai pelet. Tapi karena kita punya, jadi kita usahain ada pakan Kalau hidup. kalau kayak gini biasanya nyari sendiri, beli atau budidaya nih kayak apa sih namanya ini? Cacing sutra, Oh, cacing sutra. cacing sutra budidaya susah ya. Paling kita beli. Oh, beli. Ke yang suka nyari pengepulnya. Ataupun kalau misalkan harga lagi mahal, kita maksain cari sendiri. Oh, berarti nyari gitu ya? Hmm. Nyari itu berarti biasanya di mana? Kayak mungkin di sungai, di sawah, ataupun di salokan tuh biasanya ada yang Ya, sering nyari-nyari kayak gitu. Oh, Solokan atau di sungai ada. Wah, berarti lumayan Jadi juga ya? sambil jalan aja Oke. cerita. Kita ngasih makan ya? Iya, Ya, boleh. kita juga pengen tahu Juga ngasih makan makan ya? gimana itu segini langsung semuanya ataupun apa? Segini buat satu ikan ataupun kita kan nggak tahu ya. Jadi Iya. kita pengen tahu nih dari sumbernya gitu. Ayo kita langsung jalan. Kang sambil lihat-lihat nih. Sebenarnya Winnie tuh pengen tahu budidaya ikan cupang tuh awalnya kayak gimana sih? Awalnya budidaya cupang yang pasti kita harus punya indukan. Terus udah punya indukan, kita harus punya apa ya, media buat pembibitan dan lain-lain, seperti contohnya jolang ataupun kolam. Nah yang pasti harus punya bibit, itu aja sih, indukan ya. Kalau awal mula Kang merintis usaha ini gimana? Awalnya ini bukan usaha sih, dari hobi. Oh, Jadi mulai deh. aku suka main ikan cupang, terus lama-lama pengen punya banyak cupangnya. Cuman masalahnya uang jajannya nggak banyak, ya, anak kuliahan ya. Makanya gimana caranya punya ikan banyak, yaitu caranya diternakin atau dibudidaya. Nah tujuannya bukan buat bisnis dulunya, bukan buat bisnis, bukan buat jualan atau apa, tapi hanya hobi untuk ya. hobi, Masih hobi jadi ikan biar banyak. biar banyak. Iya, itu Tapi tujuan ternyata awal. biasanya kalau kayak cupang itu ya kayak ibaratnya kayak racun. Jadi kalau udah punya satu biasanya pengen banyak. Banyak. Dan kalau udah banyak kebanyakan biasanya pengen ngejual Iya, satu-satu ternyata karena pusing juga. pusing dan dijual dapat uang. Wah, kenapa nggak dibuat bisnis aja Iya, nih? betul. Jadi dari bisnis menjadi uang. Sebenarnya sih kayak gitu sih Iya, kurang karena saya juga hampir seperti Kang Rituan, tapi saya belum lama sih, jadi baru beberapa bulan ini. Tapi untuk masternya lebih ke masternya di antara para remaja ya gini ya, di antara remaja gitu ya, untuk kita belajar ya, kita bisa dapat ilmu dari si Rituan gitu. Jadi di sini mungkin kita pengen tahu ngasih makan ikannya gimana sih gitu. Ini ikannya juga dijelasin nih, ini ada ikan apa aja, ini umurnya berapa mungkin ya, biar si Teh Winnie juga tahu nih. Iya, pengen tahu banget. Jadi kebetulan ikan yang lagi ada di sini ya, di awal tahun ini kemarin habis panen. Jadi ini kolam kosong, tinggal ini anakan ikan disebutnya burayak ya. Burayak itu apa? Burayak itu larva ikan gitu, kalau ataupun anak ikan. Nah ini umur 1,5 bulan. Biasanya yang paling banyak di sini adalah jenis multicolor. Berarti jenis yang pada umumnya besarnya minimal 5 warna.
Ini kita ikan warna-warni lah ya gitu. Iya. Tapi kok ini warnanya biru sih, satu warna Apa, dong? Ini kayak gini 5 warna. Oh belum, ini kan waktu kecil nih. Oh, Nanti, waktu kecil. Biasanya ikan-ikan kayak gini ada yang namanya mutasi. Jadi ntar dia berubah seiring waktu. Oh gitu. Jadi mutasinya itu caranya gimana? Cara biar warnanya itu naik gitu. Kalau kata orang-orang naik gitu, dikasih makannya atau gimana, atau perawatannya, ataupun misalnya ada treatment lain tuh. Misalnya. Sebenarnya kan buat perubahan warna tergantung dari ikannya ya. Dari ikannya sendiri dia mau berubah apa tidak. Nah, tapi kita bisa berikhtiar gitu. Kita bisa berusaha biar lebih cepat ya gitu kan. Ikhtiar. Biasanya perubahan warna di ikan itu atau di binatang diperlukan ini apa? Beta karotin. Kayak di udang, spirulina, kutu air mungkin ya, kalau pakan cupang itu kutu air. Kalau misalkan buat Oscar itu jangkrik dan lain-lain. Kita bisa doping mereka pakai seperti itu, ditambahkan. Tapi kurang lebih kita apa ya? Biarkanlah ikan yang mutasi sendiri aja gitu. Atau dikasih makan itu biar tahu masih makannya gimana, itu langsung segini, atau gak segini atau dikit-dikit. Paling ini kan karena cacing sutra agak kotor ya, jadi kita harus rada tidak banyak ngasihnya, cuma segini nih. Ini aja terus kita pecah aja gini. Nah kita buyarkan biar mereka makan. Dan kebetulan udah 1,5 bulan udah bisa makan cacing. Oh gitu. Kalau masih burayak umur Kalau masih 2 minggu, burayak 2 hari minggu gitu. itu kutu air. Kutu air. Air. Gitu aja. Kalau sehari berapa kali kasih makan biasanya? Bagusnya 3 kali 3 kali ya. yang hobi, tapi untuk skala budidaya 2 kali cukup untuk menekan biaya. Produksi ya. Ya mungkin beda ya. Memutar otak juga Iya, ya, kita harus bagaimana nanti menyesuaikan. input sama outputnya juga Iya. nggak terlalu apa namanya, perbedaannya nggak terlalu jauh bener gitu. Kalau bisa malah kita untungnya lebih banyak. Iya, gitu. betul. Emang namanya orang jualan ya. Iya, gitu bener. Nggak ada yang mau orang jualan rugi itu, nggak ada. Nggak Nggak ada. Teh Windy mau lihat ikan yang dari sore belum? Boleh ya tuh, ayo gitu. Ayo coba kita Ada ke di dalam dalam tempatnya. ya. Ikan di dalam. Iya, iya. Nah, ini Teh Windy. Jadi kalau kita tuh di penyortiran, kita lakukannya di botol-botol aqua gini nih. Oh, jadi tadi dari kolam ya, dari kolam sortir di sini dulu. Dari kan yang di Jolang itu 1,5 bulan, nanti sampai kolam 2,5 bulan, udah 2,5 bulan baru masuk ke botol-botol ini. Kok dipisahin? Apa sih tujuannya? Kenapa dipisahin? Oh, yang Pakai botol satu kan di sana kan kita di kolam bareng-bareng ya. satu. Kenapa yang pertama kan cupang itu ikan ini ya, ikan soliter, nah, ikan teritori. Oh, nah, dia punya wilayah sendiri, dia pasti sama cowok ataupun sama ceweknya nanti mau betinanya pasti berebut teritori dan akan berantem lah ya. Makanya kita bisa pisahin. Terus yang kedua tujuannya biar dia makannya sendiri-sendiri, biar pertumbuhannya lebih cepat gitu aja sih. Jadi ini lebih enak juga ya mensortir karena nanti kelihatan pertumbuhannya mana yang cepat dan Yang mana yang lambat. lambat. Iya, di sini ya gitu ya. Kalau yang udah disortir jadi bagusnya yang gimana? Nah, biasanya itu ada yang di atas tuh. Ini Oh, bisa iya. yang di atas. Jadi dari tadi di rak, biasanya yang paling kita lihat duluan nanti dia yang kayak gini nih, yang udah naik warnanya, yang udah mulai ada tato-tato warna biru, hitam dan lain-lain. Biasanya ini kita masuknya ke grade C. Dia naik grade C. Nah, dari lama kelamaan kita rawat lagi, dia nanti warnanya semakin banyak nih, hampir full di 50% atau 75%. Nah, biasanya kalau di kita ini grade B. Nah, nantinya kalau misalkan ikan ini warnanya penuh, nah biasanya ada contoh-contoh seperti yang ada di toples-toples ini. Nah, kurang lebih di sini kan banyaknya multicolor nih. Multicolor tuh yang kayak gini. Yang warna-warnanya didasari warna-warna cerah, oranye, merah, putih, pink, ungu dan lain-lain. Ini biasanya grade-grade A-nya yang kayak gini. Kalau bahasa cupangnya itu full block, jadi warnanya udah full. Nah ini kan ini masuk ke multi, ini blue rim ya. Ini salah satu jenis baru yang mau kita kembangin. Ini juga multi, ini super red, ini multi dan multi. Kebanyakan di sini multi lah. Jadi kan tadi udah disortir, habis itu gimana lagi? Oke, udah di konsortiran. Biasanya kan di sini tuh keputusannya di 4 bulan ya. 4 bulan itu nanti ikan itu udah masuk grade A, grade B, grade C, apa di C. Nah, biasanya kalau yang masuk grade A, grade B, kita udah masukin dia ke toples-toples kayak gini. Yang grade C-nya masih ditinggal di botol.
dan grade D-nya masih di kolam gitu. Oh jadi rak-rak ini nih kan ada 1, 2, 3, 4 nih. Ini udah disortirin sesuai dengan apa namanya jenisnya Iya. atau grade-nya atau gimana atau apa emang ikan random gitu? Oh sebenarnya kalau buat yang di rak yang penting kayak kita satu rak ini grade A, rak yang lain grade B kayak gitu. Oh jadi biar enak ya. Hmm. Jadi kita ngasih harganya juga Iya. lebih enak. Kalau ada yang mau datang jadi nggak random, saya bilang aja ini harga sekian untuk grade B semua Oh, sama. jadi orang lebih gampang ya. Iya. Orang lebih gampang kalau pengen itu daripada random nanti ini berapa. Iya. Jadi kalau udah dikelompokkan lebih enak. Gitu. Berarti penjualannya bisa ada yang datang sini atau online juga ada. Oh. Kalau buat penjualan dulunya ada offline ada online. Kalau online-nya gimana? Kalau online biasanya kita jual lebih utama itu di Instagram, kalau nggak di Facebook. Berarti kalau online itu packingnya gimana tuh? Biasanya kalau buat biasanya kalau online dia yang pembelinya luar kota ya, Iya. ataupun misalkan di dalam kota masih di Bandung, cuman dia nggak mau ngambil ke tempat, jadi kita biasanya packing kayak gini nih, pakai styrofoam, Oh, jadi styrofoam kayak gitu. Itu aman berarti ya? aman. Jadi kan kalau cupang itu kan kalau ikan-ikan biasanya pakai oksigen. Kalau cupang dia pakai nggak? Misalnya pakai dia kuat berapa lama? Kalau misalnya nggak pakai dia kuat berapa lama? Oke. Sebenarnya pada umumnya cupang nggak pakai oksigen, Ya. cuman karena kan di pembudidayaannya juga dia tidak menggunakan Aerator gitu aerator ya. dan lain ya. Jadi lebih mudah ya. Iya, jadi kirimnya tinggal langsung diikat aja langsung ke oksigen. Nah, ini pakai styrofoam kenapa? Karena berdasarkan pengalaman dulu pernah ngirim cuman beralaskan kardus ternyata mati di jalan. Oh, Jadi di kurir yang di motornya itu kepanasan jadi mati, makanya sekarang kita pakai styrofoam untuk menjaga suhu. oh sebenarnya tujuan dari styrofoam itu lebih ke suhu ya. Iya, lebih ke suhu. Jadi paling lama pengiriman berapa? Berapa hari? Berapa hari Iya. paling lama pengalaman? Ya, jadi kan kadang ada yang kalau di kota kan sini, misalnya sini ke Bandung kan cuma sehari atau beberapa jam ya. Buat kalau misalnya nih kayak ke Luar Bandung. luar Bandung ataupun ke Luar paling pulau jauh di ya. Jawa gitu, luar pulau gitu. Kalau kebanyakan sih paling banyak kan di Pulau Jawa ya. Ya. Paling lama itu di 6 hari ke Solo. Oh. Harusnya estimasinya nggak 6 hari, cuman mungkin ada kendala di jalan jadi 6 hari, tapi kan masih lama. Oh. Karena kurang lebih ikan bisa bertahan 7 hari Di dalam di dalam plastik. dan nggak dikasih makan ya berarti ya? Nggak dikasih makan dengan syarat sebelum pengiriman dipuasakan. Oh. Ya. Ya dipuasakan dulu ya. Iya, dia puasa dulu nih. Kirain mah sebelum dikirim dikasih makan biar buat persiapan di Oh, jalan enggak. dan mau makan. Dia nggak bakal kayak manusia. Oh, gitu ya. Soalnya kan, soalnya nanti dia takutnya BAB. Nah, BAB itu yang menyebabkan amonia dan apa merusak si kandungan airnya. Berbahaya buat tubuh. Berarti bisa bahaya tuh jadi penyakit ya. Gitu. Jadi kalau penyakit-penyakitnya gitu biasanya di cupang apa ada apa aja sih gitu? Biasanya di percupangan ini penyakit yang kita bunuh itu umumnya ya 2, kalau enggak jamur, jenis jamur, kalau enggak sisik nanas. Kalau jamur itu bisa dari virus-virus bakteri. Iya. Itu kalau sisik nanas itu dari pakan. Kalau pakan yang nggak bersih, biasanya sisik nanas itu semacam kalau di manusia sembelit, Oh. nggak bisa buang air. Jadi Kembung. Jadi kayak kembung gitu ya? Kembung. Dia nggak bisa membuang kotoran. terus kalau solusinya apa? Solusinya? Kalau kan mati nih, kadang ada nggak yang bisa disembuhkan gitu? Oke, Paling paling penyakit itu ya paling jamur yang- dan sisik nanas itu. paling semua penyakit bisa disembuhkan dari jamur dan yang lain dengan obat tertentu, misalkan Meclin Blue ya, Meclin Blue obat biru gitu kalau di Jepang, ataupun garam, dua-duanya bisa perontokan jamur. Tapi buat dropsy atau sisik nanas biasanya itu kan penyakit dalam, Iya. kita mengikhlaskan saja. Kalau udah mati aja. Oh, berarti Susah udah itu. pasrah ya udah di. Nah, penanganannya berarti jangan mengobati, tapi mencegah. Berarti kita ketika ngasih pakan itu harus dicuci dengan bersih. Berarti kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Jadi kita kembali lagi ke pengiriman gitu ya. Orang mau order gitu ya, dia kan ordernya online. Kalau misalnya beli offline, dia harus kemana nih, alamatnya mana, mungkin ada mapsnya gitu, mungkin bisa dikasih tahu nih kalau online Oke. di mana, misalnya kayak di Instagram ataupun di Facebook. Nah itu kalau Instagram, nama Instagramnya apa, mungkin ada berapa Instagram, coba kita pengen tahu aja, jadi biar teman-teman juga pada tahu ya. Jadi kalau Sebenarnya order gitu. mungkin Instagram aja ya. Ya Instagram ada 5, banyak ya. Banyak. ada 5 ya, kita buka berapa pintu ya gitu ya buat Iya. berjualan. Yang paling utama itu ada cincin betapam, Ya. cincin betapam, terus ada cap cupang,
Terus ada lelang Bandung, lelang cupang Bandung, ada cincin Beta Store, sama flash deal Bandung. Oh. Ada 5. Nah, kalau buat ke rumah itu alamatnya di CPI, di Permata Indah Blok B 141. Ya, Ketapang Soreang ya. Oh. Apa? Kalau beli langsung dari sini. Iya bisa. Paling kalau mau beli langsung harus janji temu. Jadi dia harus chatting Chat by dulu di Instagram. Kalau COD bisa kan, kadang ada orang yang males kirim-kirim gitu. Terus Buat- pengennya COD gitu. Buat COD kayaknya belum bisa. Oh, belum bisa ya. Karena keterbatasan waktu dan Sumber daya manusianya. Iya. Karena kan di sini boleh tahu mungkin ada beberapa orang yang yang ngurusin pump ini gitu ya, ataupun dari galeri ini gitu. kalau dari awal sih mungkin sendiri, terus nantinya nambah 1 seller, nambah lagi 1 handler. Handler tuh tadi yang misalkan kan kita punya ini ya, punya toples kotor, nanti dicuci. Dia yang bagian cucinya disebutnya handler. Sama dapat lagi 1 seller. Jadi pada umumnya cincin punya 4 tim dalam, tapi untuk sekarang semua dikerjakan oleh cincin. Oh. Karena sedang mulai tempat baru ya, karena ini tempat baru gitu. Jadi saya mulai dari sini. Kan berhubung lagi pandemi juga, gimana sih penjualannya? Ya, penjualan jadi maksudnya Jadi- dalam pandemi ini kan banyak nih kayak Iya. orang-orang gulung tikar gitu. Tapi gimana sih pendapat sendiri ya tentang percobaan ini? Apakah omsetnya naik ataupun turun gitu dalam pandemi ini? Gitu? Harusnya sih dalam pandemi naik, karena kan orang-orang lagi pada banyak yang WFH mungkin yang kerja ya. Iya. Di rumah. Dia di rumah mungkin dia bosan, makanya dia main ikan. Itu lagi naik. Nah dari kenaikan ini kan kadang-kadang cupangnya jadi rame ya, rame dari pembeli ataupun rame dari penjual. Nah mungkin dari tadi yang kata Ilham, gimana cara bertahan ya dari persaingan yang ketat, kita harus banyak berinovasi. Nah berinovasinya bisa dari ikan kita ditingkatin kualitasnya, ataupun kita bermain harga, jadi persaingan harga, ataupun kita dari persaingan inovasi jualan. Karena kan sekarang tipe jualan saya itu ada katalog, jadi kita posisikan dengan harga sekian, kita bikin katalog ya. Hah? Ya tertera. Kan ada orang-orang gini nih, misalnya di Facebook ini kan saya pernah beli nih gitu, bisa berapa om gitu, maksudnya kalau dicoba om, berapa om gitu, cek inbox aja. Gitu. Kadang karena biasanya di setiap grup-grup itu dia nggak boleh mencantumkan harga. Itu tujuannya apa sih? Kenapa sih di harga-harganya gitu? Nah, Banyak kan ditutupin ya. Sebenarnya kan kenapa kita memilih Instagram, karena Instagram lebih bebas. Iya. Jadi dia bisa masang foto dan harga. Jadi kita bikin katalog. Nah, kenapa di Facebook kita rada kurang bermain? Karena di Facebook itu ada kebijakan tentang hewan, perlindungan hewan. Jadi kita nggak boleh jual beli hewan hidup. Ataupun di Facebook ada komunitas pelindung hewan atau komunitas hewan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita mau ikan itu dengan air yang sedikit, ataupun iya. misalkan di foto berdua. Sedangkan kan ikan cupang ini kan ikan yang teritori. Ya, Kalau itu berantem. iya disatuin berdua itu pasti berantem. Makanya secara hak manusia apa ya, Hak asasi hak asasi ikan itu atau hak asasi binatang itu tuh nggak boleh, harus dibuat boleh. Makanya banyak pro kontra di sana di Facebook. Agak sulit juga berjualan di Facebook. Jadi lebih enak di Instagram. gitu. Kalau buat dari penjualan, yang pasti kesulitannya adalah banyaknya saingan sebenarnya. Sekarang ya, kalau kita namanya pedagang pasti banyak saingan, tapi ya namanya juga berjualan ya pasti banyak saingan, ya kita harus berinovasi aja gitu. Karena kan siapa yang mau berinovasi dan berikhtiar pasti dia yang lebih bertahan. Ya, terus nih, kita kan dari tadi ngomongin tentang penjualan, ngomong cara kirim dan sebagainya. Kalau boleh tahu nih, penghasilannya selama jualan cupang paling banyak berapa? Anggap aja per bulan berapa? Dan misalnya kalau ini kan udah jualan, kalau kan udah 2 tahun ya, Hampir setahun setengah. setahun setengah, dan selama itu udah menghasilkan apa nih dari uang jualan cupang? Berarti boleh lah kita flashback dulu ya. Jadi aku awal tadi kan hobi ya, hobi. Aku belajar ternak dari ikan harga 2000. Aku riset itu, jadi aku nyatet. Aku coba cara ternak, belajar dari mana, dari Google. Karena kamu nggak kenal sama siapa-siapa. Udah aku berhasil riset selama 6 bulan. Aku belilah ikan seharga 50.000 untuk pasar. Nah dari untuk pasar itu aku nggak pernah lagi beli ikan karena keterbatasan modal. Jadi aku ternakin ikan itu terus-terusan satu koloni ya sampai sekarang ini. Nah,
paling banyak kayak gini berarti. dari banyak itu cuma dari 2 pasang lemok dulu. Jadi saya nggak pernah beli lagi, kecuali misalkan saya nemu ikan bagus di orang lain, saya beli buat memperbaiki warna keturunannya, memperbaiki keturunan lah, jangan selalu emang itu kan. Nah, cuman yang pasti saya bermodalkan 2, nggak pernah lagi beli ikan. Paling kalau beli lagi cuma 1. Dulu awal saya jual pertama kali jualan bermasak, jadi benar-benar dari nol ya. Saya jual ikan bukan bahanan kayak tadi ya teh ya, Full block, yang full block. Iya, Saya jual 8.000 zaman dulu tahun 2019 ya, 2019 akhir 8.000 karena saya patokannya adalah toko ikan. Kesini saya nyari komunitas, saya nyari teman, saya nyari peternak yang udah senior. Kok saya bodoh ya jual segitu ya? Nah, akhirnya saya belajar, ternyata ikan itu bisa jualnya mahal. Kesini saya termakin lagi karena saya pengen banyak dan karena ketagihan dapat uang ya, namanya juga dapat uang ketagihan. Di pertengahan 2020 ya, 4 bulan atau 5 bulan setelah itu udah mulai pandemi, mungkin orang udah mulai jemput saya lagi kisah-kisahnya jualan dan panen. Nah, di saat itu saya omset ya, kurang lebihnya omset per minggu hampir 7 juta. Caranya lelang dan katalog tadi. Nah, dari situ kan penjualan naik. Nah, saya sebagai peternaknya hilaf tuh, lupa nggak ngebreed lagi. Ngebreed itu nggak ternak lagi, sehingga stok gudang habis. Nah, di bulan Agustus, Juli Agustus ikan habis, padam. Padam. Harusnya kan lagi pandemi padam. Nah, tapi saya punya tabungan. Nah, dari gitu saya pindah ke sini, saya dari rumah pindah ke sini, saya sewa tempat ini, saya bikin farm lagi agak besar. Nah, jadi dari hasil cupang juga. Iya, dari cupang juga. Jadi yang jual cupang kita ngontrak buat galeri ini. Ya, jadi punya farm 2 gitu. Berarti cupang itu sangat menjanjikan ya, berarti kalau dipikir-pikir ya. Dulu hampir sampai 7 juta, berarti kan sebulan hampir berapa? 24 ya, 24 yang motornya. Bersihnya mungkin setengahnya ya. Gitu, karena pasti buat makanan, buat toples, kayak tadi buat handler gitu, buat bersih dan lain sebagainya. Kalau kebanyakan orang kan mungkin uang dipakai buat apa? Kalau saya sih karena senang berinvestasi, saya investasi lagi ke barang, ke lahan, ternak dan lain gitu teh. Nah, gimana nih setelah udah di farm ini, udah tahu cara budidaya ikan cupang, tahu cara perawatan ikan cupang gimana gitu. Berapanya masih tertarik kan buat melihara cupang nih? Tertarik sih, pengen nyoba nanti saya. Oh, siap, nanti kita tunggu ya gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin siang hari ini kita cukupkan dulu untuk pertemuannya. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.